Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Ya, gimana kabarnya? Baik ya? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau terbaik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Mungkin saya akan tunjuk salah satu dari teman-teman untuk memimpin berdoa. Silahkan Mas Pandu. Baik, untuk sebelum kita memulai pelajaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, terima kasih Mas Pandu. Selanjutnya saya akan melakukan presensi kepada teman-teman yang saya sebut namanya, bisa on mic dan juga kalau bisa on cam ya. Mas Pandu hadir? Hadir, Pak. Oke, Mas Aldika? Hadir, Pak. Siap. Mas Mirza, Muhammad Mirza? Hadir, Pak. Lalu Mas Denny Iskandar? Selalu hadir. Oke. Wah, Mas Dennis backgroundnya bagus, Mas. Lalu Mas Muhammad Rayhan? Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jadi langsung saja ke materi. Kita akan belajar bersama mengenai materi konsep model komunikasi data. Jadi perkenalkan, nama saya Arya Wirakrishna. Di sini saya akan membantu teman-teman untuk berdiskusi tentang materi yang akan kita sampaikan pada hari ini ya. Oke, jadi langsung saja yang pertama kita ada model komunikasi. Jadi bisa dilihat model komunikasi pada gambar di atas. Yang pertama itu ada beberapa elemen. Ada elemen source system dan juga elemen destination system. Jadi di elemen source system ini ada source dan juga transmitter. Jadi untuk mengetahui pengertiannya, untuk source pengertiannya yaitu sumber atau alat yang membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contohnya seperti telepon dan juga PC atau personal komputer. Lalu yang kedua ada transmitter atau pengirim. Jadi transmitter ini biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama, seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi yang berurutan. Sebagai contoh, sebuah modem yang tugasnya menyalurkan suatu digital bitstream dari suatu alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, misalnya PC, dan mentransformasikan bitstream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon. Lalu yang ketiga, yang ada gambar di tengah itu ada transmission system. Jadi transmission system itu berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks. Bisa juga disebut kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan destinasi atau tujuan. Lalu di elemen destination system ada receiver, yaitu receiver ini gunanya untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contoh, sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bitstream. Lalu yang kelima ada destination atau tujuan, yaitu gunanya untuk menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Jadi sudah tahu ya pengertian-pengertian dari elemen komunikasi data ini. Jadi langsung saja ke topik selanjutnya, yaitu tentang komunikasi data. Nah, jadi ini sedikit kompleks ya daripada gambar sebelumnya. Jadi ini ilustrasi model komunikasi data sederhana.
Ini sangat sederhana sekali gambarnya. Nah, saya akan mendefinisikan tahap-tahap dari komunikasi data ini. Jadi sebagai ilustrasi, anggap saja perangkat input dan transmisi dan transmitter merupakan komponen dari suatu PC. User PC bermaksud mengirimkan suatu pesan M ke user yang lain. User mengaktifkan program elektronik mail di dalam PC dan memasukkan pesan melalui keyboard atau perangkat input. Lalu string karakter secara singkat ditahan di dalam memori utama. Kita dapat melihatnya sebagai rangkaian bit J di dalam memori. Lalu pada transmitter dihubungkan secara langsung ke media dan merubah aliran yang masuk GT melalui sinyal ST yang mampu untuk ditransmisikan. Beberapa alternatif khususnya nanti akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya ya. Lalu sinyal yang ditransmisikan ST yang diserahkan ke media menjadi subjek untuk sejumlah gangguan. Sebelum mencapai receiver, jadi sinyal yang akan diterima RT ini dapat saja berbeda dari ST. Receiver akan berupaya menganalisis keaslian ST didasarkan atas RT dan pengetahuannya atas media dan menghasilkan rangkaian bit GT. Lalu bit-bit ini akan dikirim ke komputer output di mana bit-bit tersebut secara singkat ditahan di dalam memori sebagai G. Data-data ini kemudian diberikan kepada user melalui suatu perangkat output seperti printer atau layar monitor. Pesan atau message sebagai yang dilihat oleh user biasanya merupakan salinan dari pesan aslinya atau message yang ada pada gambar ya, yang di destination itu pada poin nomor 6. Jadi bisa dibayangkan ya, dalam kasus ini untuk telepon adalah pesan dalam bentuk gelombang suara. Gelombang suara diubah oleh pesawat telepon menjadi sinyal-sinyal elektronik dari frekuensi yang sama. Oleh sebab itu, sinyal input GT dan sinyal-sinyal yang ditransmisikan ST menjadi identik. Sinyal ST akan mengalami beberapa distorsi pada media sehingga sinyal RT tidak akan sama dengan ST. Meskipun begitu, sinyal RT akan diubah kembali menjadi gelombang suara dengan tanpa upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sinyal. Jadi itu penjelasan pada gambar 1.2 ini tentang model komunikasi data sederhana. Sangat kompleks penjelasannya, namun semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Nah, sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini. Jadi sebelum itu saya ingin dari teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari saya ya. Jadi untuk pertanyaannya sebentar saya siapkan. Jadi untuk pertanyaannya ini ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada teman-teman. Salah satunya kepada Mas Pandu. Halo Mas Pandu. Iya Mas. Iya Pak. Ya. Jadi saya ada pertanyaan nih untuk Mas Pandu. Bentar. Bagaimana Pak? Saya sudah menyiapkan. Bentar Mas ya. Baik Pak. Saya lupa naruh catatannya ini di mana. Mas Pandu? Halo? Iya Pak, iya Pak. Ya. Jadi pertanyaannya yang pertama ini ya. Menurut Mas Pandu nih, komunikasi data itu apa sih? Komunikasi data. Ya. Jadi bisa menjawab Pak, untuk komunikasi data itu merupakan sebuah proses penerimaan dan pengiriman sebuah data atau informasi yang ditujukan untuk satu atau beberapa device yang dihubungkan melalui jaringan. Mungkin itu Pak.
Oh ya, jadi menurut pemahamannya Mas Pandu itu komunikasi data itu komunikasi antara beberapa device ya, bisa lebih dari 2 device ya, dalam Iya, Pak. jaringan yang sama. Komunikasi dari beberapa device yang mengirimkan informasi atau data. Mungkin itu, Pak. Oke, terima Baik, Pak. kasih atas jawabannya Mas Pandu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua saya akan bertanya ke Mas Aldika. Halo Mas Aldika. Halo Pak. Ya, saya ingin bertanya nih kepada Mas Aldika. Tadi kan katanya Mas Pandu tadi komunikasi data itu eh, kita bisa sharing ke beberapa device atau lebih dari 2 device ya dalam jaringan yang sama. Jadi saya ingin bertanya ke Mas Aldika, komunikasi itu apa? Lalu yang kedua, data itu apa sih? Ya, Baik, bisa dijawab Mas Aldika? saya izin menjawab. Menurut saya komunikasi itu adalah pertukaran data antara dua perangkat yang saling terhubung dan melalui media transmisi. Sedangkan kalau data itu adalah informasi yang disajikan oleh isyarat dalam bentuk digital biner, yaitu 1 dan 0. Begitu Pak, menurut saya. Oke, sudah sangat jelas ya penjelasan dari Mas Aldika. Ya, komunikasi itu sama ya penjelasannya seperti Mas Pandu tadi, dan juga data. Data itu yaitu isinya yaitu bilangan biner 0 dan 1. Jadi data ini tidak berupa file juga, tapi juga bisa berupa data suara, data video, ataupun data gambar ya. Ya, jadi seperti itu. Sebentar, ada pertanyaan ketiga yang akan saya sampaikan ke Mas Mirza. Iya, Pak. Ya, untuk pertanyaannya yaitu sebentar, saya buka catatan terlebih dahulu. Bentar ya, mohon maaf ya, ini jaringan saya agak lemot. Halo Mas Firja, masih ada di situ? Iya, masih, Pak. Ya, tadi kan saya langsung bertanya ya. Iya. Tadi kan sudah dijelasin tentang apa itu receiver. Ya. Iya, iya. Nah, menurut Mas Mirza, receiver itu apa sih? Lalu contoh device dari receiver itu seperti apa? Baik, Pak. Untuk saya izin menjawab ya, Pak. Untuk Ya. receiver itu adalah suatu proses yang menerima suatu sinyal analog dan diproses menjadi suatu sinyal digital. Untuk contoh receiver itu adalah modem. Modem itu menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bitstream. Oke. Sangat bagus ya. Contoh ilustrasi dari Mas Mirza itu yaitu modem ya. Betul penjelasan dari Mas Mirza, modem itu gunanya untuk menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bitstream. Ya, sudah cukup dari saya untuk pertanyaannya. Untuk materi kali ini nanti akan saya berikan penugasan di Google Classroom dengan durasi pengerjaannya 1 minggu saja. Lalu untuk materi hari ini akan saya share juga di Google Classroom sebagai pembelajaran buat teman-teman atau buat menambah catatan seperti itu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sebagai penutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat nantinya. Mungkin Mas Pandu bisa dipimpin berdoa. Baik, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri.
Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Pandu sudah memimpin berdoa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin live, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya.